البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu masih dibahas oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala penekanan tentang permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, yang kaidah terakhir berhubungan dengan kata Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini dari sisi bahasa memiliki dua kemungkinan makna. Apa itu? Indak ukasha al-maqru' bermakna qiraah. Baik. Mana dari kedua makna tersebut yang dimaksudkan dalam keyakinan ahli sunnah kalamullah ghairu makhluk? Makna yang mana? Makna al-maqru', baik, yang dibaca. Sedangkan Al-Quran bermakna qiraah, maka itu adalah perbuatan hamba, dan tentunya dia adalah makhluk. Dan terakhir berhubungan dengan haqa'iq, hakikat-hakikat yang ada, itu dari isi wujudnya terbagi menjadi 4 jenis. Apa saja? Indak arin, wujudun aini, wujudun dhihni, wujudun lafzi, wujudun rasmi. Naam. Dan kemarin telah dijelaskan keempat jenis wujud tersebut. Wujud sesuatu secara zatnya, bahasanya dia itu betul-betul ada, zatnya ada. Ini masuk kategori wujud yang mana? Indak Ismail, wujudun aini. Seperti misalnya Ismail fil masjid. Keberadaan Ismail ini di masjid wujudun aini, karena ada orangnya segitu, duduk di masjid. Kemudian wujudun zihni, itu wujud yang adanya di hati saja ketika seorang memikirkannya, meyakininya. Itu di hati. Tayyib, seperti keyakinan kita saat ini. Kita seorang meyakini tentang apa? Tentang surga maupun neraka. Keyakinan tersebut ada di hati kita, ya tidak? Tapi keberadaannya kalau hatinya dibuka ada enggak? Ya enggak secara aininya ada, tapi zihni. Secara zihn ada di pikiranku. Kamu ada di pikiranku misalnya. Ketika dibuka ya enggak ada orangnya. Ya, itu maksudnya wujudun zihni. Paham, Muhammad? Sedangkan wujudun lafzi yaitu pelafatannya. Misalnya kawan, seseorang sedang mengabsen atau sedang membacakan, mengucapkan daftar orang-orang yang mau diberi hadiah, misalnya. Kemudian di sana, ada yang bertanya, aku ada tidak?
Nah, aku ada tidak. Maksudnya apa? Ada tidak di lafaz yang disampaikan oleh yang membaca tadi, paham? Maksudnya ada tidak ada dalam pelafatan tadi yang dibacakan, paham? Itu maksud wujudun lafzi. Baik. Sedangkan wujudun rasmi yaitu penulisan. Nah, rasm berupa penulisan. Kitabah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala, wal farqu baina kaunihi fi zuburil awwalin wa baina kaunihi fi raqqim mansyur au lauhin mahfuz au fi kitabim maknun wadih. Nah, sekarang setelah kita tahu ikhwan, haqaiq itu dari si wujudnya terbagi jadi 4. Ada wujudun aini, wujudun dihni, wujudun lafzi, wujudun rasmi. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, nah, masuk pada penerapan. Nah, perbedaan antara keadaan Al-Qur'an ikhwan fi zuburil awwalin dalam ayat wa innahu la fi zuburil awwalin dengan keadaan Al-Quran fi raqqim mansyur, juga apa? Fi lawhin mahfuz, naam, fi kitabim maknun. Ini naam, perkaranya jelas. Nah, faqauluhu 'anil Qur'an wa innahu la fi zuburil awwalin ay dzikruhu wa wasfuhu wal ikhbaru anhu. Ya, maksud keadaan Al-Quran itu fi zuburil awalin. Naam. Baik. Maksudnya penyebutannya. Penyebutannya dan pengkhabaran tentangnya. Maksudnya zuburil awalin apa? Yaitu pada kitab-kitab terdahulu. Paham? Pada kitab-kitab terdahulu Al-Quran ada. Maksudnya ada apanya? Ada apanya? Talha. Penyebutannya berarti wujudun apa ini? Wujudun apa? Lafzi. Apa? Penyebutan. Nah, penyebutan. Bahasanya dikhabarkan tentang Al-Quran nantinya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Muhammadan maktubun indahum, sebagaimana Muhammad tertulis di sisi mereka. Ada penyebutan tentang Nabi kita Muhammad, berarti ada Nabi kita Muhammad di kitab-kitab mereka. Paham? Nabi kita Muhammad ada di dalam Taurat. Maksudnya ada apanya? Iqbal? Penyebutannya. Nah, itu maksud, paham kan? Ini maksud wujud lafzi. Idil Qur'anu anzalahu Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yunzilhu ala ghairihi asla. Sebab Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad dan tidak diturunkan kepada selain beliau. Ya, secara asalnya tidak diturunkan. Oleh karena itulah la fi zuburil awalin maksudnya apa? Dzikruhu wal ikhbaru anhu. Walihada qala fi zubur wa lam yakul fi suhuf wala fi raqq. Naam. Baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan fi zubur, tidak Allah katakan fi suhuf, ya, di dalam lembaran-lembaran. Tidak pula Allah katakan ar-raqq, ya. Raqq. Kenapa? Li'anna zubura, ya, jam'u zaburin wa zabr. Karena zubur adalah jamak dari zabur wa zabr. Huwa al-kitabatu wal jama'. Yang maksudnya adalah al-kitabah dan apa? Al-jama'. Penulisan dan pengumpulan. Tayyib. Faqauluhu wa innahu la fi zuburil awwalin,
Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Al-Qur'an itu fi zuburil awalin ay mazburul awalin, yaitu kitab-kitab kayak penulisan generasi awal. Fa fi nafsil lafzi wa ishtiqaqihi ma yubayyinul ma'na al-murad wa yubayyinu kamala bayanil Qur'ani wa khulusihi minal labsi. Nah, dan pada lafaz itu sendiri serta pecahan ya katanya menjelaskan makna yang diinginkan, dan hal ini menjelaskan tentang kesempurnaan penjelasan Al-Qur'an dan terbebasnya Al-Qur'an dari kerancuan. Kenapa? Karena na'am jelas la fi zuburil awalin. Nah, sehingga seorang tidak akan terfikir apakah Al-Qur'an pernah diturunkan sebelumnya sebelum kepada Nabi Muhammad, ya kan? Nah, sehingga tidak muncul anggapan bahwasanya Al-Qur'an telah diturunkan pada generasi awal sebelum Nabi kita Muhammad. Nah, ini tidak. Kenapa? Karena yang dimaksudkan di sini adalah penyebutannya saja. Wa hadza mithlu qawlihi alladzi yajidunahu maktuban indahum ay dzikruhu. Hal ini seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, alladzi yajidunahu, yaitu rasul yang mereka dapati tertulis di sisi mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sudah didapati penyebutannya dalam kitab-kitab mereka. Baik. Nah, jadi pada ayat wa innahu lafi zuburil awwalin ini apa dzikruhu, ikhwan. Nah, sekarang bi khilafi qaulihi fi raqqim mansyur. Ya, berbeda dengan ayat fi raqqim mansyur. Demikian pula lauhin mahfuz, kitabim maknun. Karena pada ketiga ayat ini, na'am, bukan hanya mujaradul dzikr, bukan hanya sekedar penyebutan saja, kawan. Li'anna al-'amila fi dzarfi imma an yakuna min al-af'alil 'ammah mithlul kauni wal istiqrari wal husuli wa nahwi dzalik, aw yuqaddar maktubun fi kitabin aw fi raqqin. Naam. Wal kitabu taratan yudhkaru wa yuradu bihi mahallul kitabah wa taratan yudhkaru wa yuradu bihi al kalamul maktub. Ya, al kalamul maktub. Wa yajibu tafriqu baina kitabatil kalami fil kitabi wa kitabatil a'yanil mawjudati fil khariji fi. Fa inna tilka innama yuktabu dzikruha wa kullama tadabbara al-insanu hadzal ma'na wadihun lahul farq. Na'am. Kullama tadabbara al-insanu hadzal ma'na wadha lahul farq. Apa fi'ilnya wadha atau apa? Wadaha. Naam. Wadaha lahul farqu. Baik. Nah, sekarang ketika ayat ini ya, kawan. Naam. Yang semuanya apa? Mengkhabarkan tentang Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an dalam surat Tur fi raqqim mansyur. Apa makna raqqim mansyur? Maksudnya apa? Perhatikan. Ya, asal kata makna raqqin. Naam. Raqqin dikatakan dalam mufradatnya raqqin ma yuktabu fihi, ya, ma yuktabu fihi jildan aw ghairah. Itu sesuatu yang ditulis padanya, sesuatu yang apa? Ditulis sesuatu padanya. Jadi raq mencakup, intinya apa? Berupa lembaran yang digunakan untuk menulis. Berarti naam, media untuk menulis itu namanya raqqin, baik berupa apa, kulit atau kertas atau papan, itu semuanya apa? Dinamakan raqqin. Mansyur mabsutun ghairu makhtumin alaih. Mansyur itu apa? Terhampar, tidak tertutup. Berarti apa? Fi raqqim mansyur maksudnya apa? Pada suatu lembaran yang terbuka. Naam. Baik. Sesuatu, nah, media untuk menulis. Nah, lembaran yang terbuka.
Naam. Makanya pada Mukhtasar fi Tafsir fi waraqin mabsutin maftuh. Naam, pada apa? Lembaran yang terbuka, sudah. Tidak tertutup. Walauhin mahfuz, jelas ini kita semua mengetahuinya, lauh mahfuz. Wa kitabim maknun. Naam. Adapun maknun, naam. Ini juga jelas maknanya, ikhwan. Naam. Apa maknanya? Indak Sabah Zakaria. Banyak dalam Al-Quran, ka'annahum lu'lu'um maknun, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Adapun tentang Al-Quran dalam Al-Waqi'ah, fi kitabim maknun. Maknun, naam, masun, indallah yang terjaga. Naam, kitabin masunin, yang terjaga. Naam, dan itu yang dimaksudkan adalah sama, yaitu al-lauh al-mahfuz. Naam. Jadi fi kitabim maknun sama maknanya dengan fil lauhil mahfuz. Nah, ketiga ayat ini, ikhwan, menyebutkan Al-Quran, tapi bukan hanya sekadar zikir saja, sekadar penyebutan saja, enggak. Kenapa? Li'anna al-amil fi dzarf imma an yakuna min al-af'alil 'ammah, dikarenakan amil pada dzarf fi itu, nah fi raqim mansyur, nah fi lawhim mahfuz dan seterusnya. Kemungkinannya nah berupa af'alul 'ammah, fi'il-fi'il yang sifatnya umum seperti na'am al-kaun. Ini ketika mentakdirkan sesuatu bisa kaun 'ammah, ya kan? Kaun, kemudian istaqarra, istiqrar atau husul dan yang semisalnya, atau ditakdirkan dengan maktubun. Maktubun fi raqqim mansyur, maktubun fi lawhin mahfuz. Ya. Taib. Nah ini. Jadi amil dzarf, nah kalau kita belajar nahwu dulu terbagi jadi itu, ada amil am dan amil yang khas. Nah, amil yang am seperti apa tadi? Maujud, kain, hasil, mustaqirrun, mustaqarrun. Nah, seperti misalnya, akhwan, al-ma'u fil kuzi, al-ma'u fil kuzi. Karena jar majrur kan harus ditakdirkan, ya tidak? Muta'alliq bi mahdhuf, takdiruhu aba al-ma'u fil kuzi. Indak Ismail sudah, ya? Hudzaifah, al-ma'u fil kuzi maujudun. Ini namanya amil apa yang am. Paham? Al-ma'u maujudun fil kuzi, Muhammadun fil masjidi, ay Muhammadun kainun fil masjid. Boleh tidak? Boleh, ya kan? Muhammad ada, maujudun sama, mustaqirrun ada, bisa. Paham? Ini namanya amil yang am, bisa diterapkan untuk banyak hal. Adapun amil yang khas, maka ini butuh seseorang ketika mentakdirkan itu butuh qarinah. Misalnya apa? Al-hadidu fil Quran. Gimana Devi? Al-hadidu fil Quran. Apakah kita katakan al-hadidu maujudun fil Quran? Atau al-hadidu kainun fil Quran? Ini butuh apa? Butuh amil yang khas, ya tidak? Maka takdirnya bagaimana? Takdirnya bagaimana? Talha, fahimtum au la?
Hah? Pakai fi'il, pakai isim. Madhkurun, ya jadinya. Berarti karena apa? Enggak mungkin besi dalam Al-Qur'an secara apa? Secara wujudun aini, ya tidak. Tapi yang ada wujudun dzikri, maka madhkurun. Nah, berarti al-hadidu madhkurun fil Qur'an. Nah, ini amil khas maksudnya. Nah, amil yang khas ini ya kawan, terkadang wajib. Ya, kita harus pandai-pandai memilih qarinah, melihat qarinah. Terkadang amil yang khas ini wajib. Seperti misalnya apa? Pada ayat yang orang-orang ahli wahdatul wujud, pengikut wahdatul wujud, juga apa? Pengikut thariqah tasawuf, sesat padanya, yaitu wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dialah Allah fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Ini dalil orang kalau ditanya Allah di mana, menjawabnya di mana? Di mana-mana. Di langit, di bumi, di mana-mana. Kenapa? Karena salah dalam apa? Menetapkan amil yang ada pada apa? Pada jar majrur ini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Tidak boleh kita mentakdirkan di situ amil yang am dengan mengatakan wa huwallah al-maujud fis samawat wa fil ardi. Dialah Allah yang ada di langit-langit dan di bumi. Ini tidak boleh. Karena batil ya. Tapi harus ditakdirkan dengan apa? Amil yang khusus. Apa itu amil yang khusus di sini, Arin? Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Hah? Hah? Apa? Ma'bud. Ahsanta. Diambil dari mana? Diambil dari ayat yang lain, wa huwallazi fis samawati wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah zat yang di langit diibadahi dan di bumi diibadahi. Maksudnya apa? Allah diibadahi di langit oleh makhluk-makhluk yang di langit dan diibadahi di bumi oleh makhluk-makhluk yang di bumi. Makanya tadi harus ditakdirkan dengan amil yang khas. Na'am wa huwallahu apa? Al-ma'budu fis samawati wal ma'budu fil ardi. Nah, ini penting akhwan. Ya, ini pentingnya lughah Arabiyah dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tafsir. Nah, kita sekarang sudah apa? Sudah masuk ke tahapan rudud. Ya, rad ahlil batil. Nah, kalau kita sudah paham tadi, berarti kalau fi raqqim mansyur, fi lawhin mahfuz, fi kitabim maknun, ini tentunya berbeda keadaannya dengan apa? Ayat yang lain, yaitu di surat Syu'ara, wa innahu lafi zuburil awwalin. Naam. Lah ya, aku bilang apa? Hah? Al-A'raf. Asy-Syu'ara. Kok bisa sampai Al-A'raf? Naam. Asy-Syu'ara. Li'anna al-'amila fi dzaraf, ini sudah. Wal kitabu taratan yudhkaru wa yuradu bihi mahallul kitabah. Dan kitab, kata kitab, terkadang disebutkan dan diinginkan dengannya mahallul kitabah, tempat penulisan. Naam. Dan terkadang disebutkan serta diinginkan dengannya al-kalamul maktub, yaitu kalimat-kalimat yang tertulis di situ. Nah, ini kitab. Nah, ketika seorang menyebutkan kitab, ini ada dua makna. Kitab bisa bermakna apa? Tempat yang digunakan untuk menulis. Nah, tapi juga bisa bermakna
maktub yang ditulis. Seperti kemarin pembahasan Al-Qur'an ada dua kemungkinan makna. Qala wa yajibu tafriqu baina kitabatil kalami fil kitabi wa kitabatil a'yanil mawjudati fil khariji fi. Dan wajib untuk membedakan antara penulisan kalam dalam suatu kitab, ya, perhatikan, harus kita bisa membedakan kitabatul kalam fil kitab, penulisan suatu kalam di dalam kitab, dan kitabatil a'yan al mawjudah fil khariji fi, yaitu penulisan sesuatu yang ada a'yan, ya, zat-zat yang ada di luar, ada secara nyata dituliskan di dalamnya. Taib dituliskan di dalamnya. Fa inna tilka innama yuktabu dzikruha wa kullama tadabbara al-insanu hadzal ma'na wadaha lahul farqu. Sebab yang itu, ikhwan, hanyalah dituliskan penyebutannya saja, yaitu maksudnya apa? Ditulis kata Al-Qur'an, ditulis kata Al-Hadid. Al-Hadid ada di luar, secara nyata ada kan? Tapi apa? Ada di dalam Al-Qur'an penyebutannya, maksudnya ada penulisan kata Al-Hadid, penyebutan kata Al-Hadid di situ. Berarti hanya sekedar penyebutan saja. Berbeda dengan apa? Kalam tersebut semuanya ditulis dalam suatu kitab, misalnya penyalinan misalnya. Seperti yang di Lauhil Mahfuz, maka apa? Al-Qur'an bukan hanya penyebutan, ya kan? Tapi Al-Qur'an keseluruhannya ada di Lauhil Mahfuz. Paham? Paham enggak? Bukan hanya lafaz penyebutan Al-Qur'an, ya kan? Yang di Lauhil Mahfuz adalah apa? Al-Qur'an secara keseluruhan. Paham? Paham enggak? Bisa bedakan ini? Wahyu? Hah? Atau masih bingung? Harus bisa kita membedakan kata syekh wa yajibu, wajib ini. Tidak bisa dosa. Ya, harus wajib ini. Maksudnya seorang yang ingin betul-betul memahami ini ya harus paham. Bukan maksudnya kemudian yang enggak bisa dosa itu. Bukan di sini. Qala wa yajibu tafriq baina kitabatil kalam fil kitab, ya, suatu kalam ditulis dalam kitab. Misalnya, kawan, saya menuliskan suatu ucapan dari Syekhul Islam dalam buku saya. Ya, makanya saya salin perkataan Syekhul Islam. Paham? Nah, ini beda. Saya menyalin kalam Syekhul Islam di situ dengan saya menuliskan Syekhul Islam. Menyebut Syekhul Islam dalam buku saya. Beda kan? Nah, itu maksudnya. Contohnya demikian. Nah, demikian pula pada ayat wa innahu lafi zuburil awalin, di situ Al-Qur'an ada di kitab-kitab terdahulu. Maksudnya apa? Maksudnya penyebutan penkhabaran Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an nanti merupakan kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir. Paham? Tapi kalau fi raqim mansyur fi lauhin mahfuz, ini maksudnya apa? Semua, ya, kalam, ya, yang kalamullah azza wajal dalam Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ada di dalam Lauhil Mahfuz. Paham, Iqbal? Nah, ini wajib dibedakan. Baik. Adapun paragraf berikutnya insyaallah kita ambil, karena ini kalau jelaskan gini sedikit ngotot. Nah, harus paham tapi antum, ya. Harus paham. Dipahami betul.
Karena pembahasan ini ikhwan, pembahasan yang tergelincir bukan 1-2 orang, tapi saat itu yang tergelincir umat. Nah, hampir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga agamanya ini dengan dikokohkannya para imam semisal Imam Ahmad dan yang lainnya, maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang tersesat. Maka sampai dikatakan nasarallahu hadzal din fi ayyamil mihnah bi Ahmad bin Hanbal. Allah Subhanahu wa taala tolong agama ini di hari-hari mihnah, di hari-hari ujian tentang pembahasan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Yang kemudian diyakini oleh Mu'tazilah Al-Qur'an itu makhluk. Ya, Allah tolong pada hari-hari itu dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik, maka pahami akidah dengan baik. Subhanakallah, alhamdulillah.